Minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan ku reguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Setetes. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Ya, kalau kata Bang Roma di lagu itu walau setetes saja ini berdampak buruk ya. Ya kita sepakat memang ada beberapa hal yang memang ini dilarang tentunya dalam permasalahan agama. Tapi saya tanyakan kepada Pak Buhari Yusuf, Pak Buhari, niatan ini memang kita apresiasi bahwa ini pasti positif. Tapi dipertanyakan konsistensi dari pemerintah yang dianggap tidak konsisten karena di satu sisi ada tempat-tempat yang diperbolehkan, tapi di satu sisi masyarakat diatur untuk tidak boleh meminum, bahkan sanksi pidananya ini luar biasa. Seperti apa, Pak? Iya, Mbak Caca, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rancangan undang-undang ini saya ingin flashback ke belakang. Sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2009 ya, tepatnya tahun 2010. Arti periode 2009-2014 itu sudah diusulkan, lalu 2014 hingga 2019 juga diusulkan, dan baru kemudian tahun 2019 sampai 2014 ini juga diusulkan di dalam prolegnas. Ini artinya bahwa DPR memang memandang penting, ada berbagai macam pertimbangan. Salah satu pertimbangannya memang aspek yuridis. Kenapa kemudian diperlukan adanya satu regulasi atau undang-undang secara khusus? Karena memang seluruh peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan seterusnya itu memang tidak mengatur secara khusus. Tidak mengatur secara komprehensif terhadap masalah minuman beralkohol ini. Baik pengaturan terkait dengan masalah produksinya, terkait dengan distribusinya maupun juga konsumsinya. Karena itu rancangan undang-undang ini diharapkan mampu menyatukan berbagai macam ketentuan-ketentuan yang berserakan yang tadi Mbak Caca isyaratkan bahwa inkonsistensi pemerintah di dalam mengatur ini, maka itu kemudian yang akan bisa terselesaikan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat fakta sosial atau pertimbangan sosial yang salah satunya bahwa setiap kali kita membentuk suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan, itu selalu mempertimbangkan tiga hal. Pertama, harus ada asas kemanfaatan. Yang kedua, asas keadilan. Yang ketiga, kepastian. Lah, dua hal yang mau kita capai di sini adalah asas kemanfaatan dan kepastian. Ketika berbagai macam regulasi itu tidak konsisten, berserakan di mana-mana, itu menimbulkan ketidakpastian. Sehingga spekulasi ini terjadi. Yang kedua, asas kemanfaatan adalah kita melihat fakta sosial kita. Sekurang-kurangnya itu 58% kriminal yang terjadi di kita. Itu adalah faktor utamanya adalah minuman beralkohol. Belum lagi misalnya fakta dari WHO tahun 2011 misalnya, tidak kurang dari 2,5 juta yang meninggal dunia juga karena itu. Dan dari 2,5 juta itu 9% itu adalah mereka yang berusia 15 hingga 29%. Menaik menjadi sangat meningkat itu pada tahun 2014. Ada kurang lebih sekitar 3,3 juta orang-orang yang meninggal karena minuman beralkohol, karena minuman-minuman keras. Kurang lebih sekitar 5,9%. Nah kalau kita konversikan dengan generasi muda kita, sangat menyedihkan itu nanti kalau kemudian generasi-generasi ke depan itu justru diancam mereka perilakunya oleh minuman beralkohol. Dan bahkan misalnya pada tahun 2014 ini dicatat kurang lebih ada 23% dari 63 mereka pemuda atau kemudian generasi kita itu mereka mengkonsumsi alkohol. 23% itu artinya kurang lebih sekitar 14,4 juta. Ini jumlah yang tidak sedikit. Kita bisa melihat dan membayangkan betapa bagaimana kondisi bangsa kita ke depan ini ketika generasi penerus kita ini adalah generasi yang mereka terlalu banyak cara pikirnya itu justru fisiknya, mentalnya, spiritualnya, dan juga
aspek psikologinya ini rusak karena minuman beralkohol. Karena Baik. itu disitulah perlu adanya satu regulasi, pengaturan yang komprehensif, pengaturan yang konsisten dalam kaitannya pengendalian terhadap masalah minuman beralkohol ini. Demikian. Oke, sekarang saya ke Mas Lusius. Sepakat tidak bahwa ini akan lihat catatan-catatan dari Mas Lusius di sini? Silakan. Baik, jadi ketika DPR itu mengajukan satu rancangan undang-undang dan kemudian tidak selesai, itu maknanya sebenarnya memang sedang terjadi satu perdebatan. Baik. Nah, kenapa terjadi satu perdebatan? Karena ada berbagai macam kepentingan. Kami yang mengusulkan ini betul-betul merupakan kepentingan moral dan kepentingan yang lebih besar dan lebih ke depan. Karena kita mengkhawatirkan generasi ke depan ini menjadi terancam dan rusak moralitasnya dan rusak kualitasnya, rendah kualitasnya karena persoalan masalah Iya, maksudnya pertimbangan itu tidak minuman cukup beralkohol. meyakinkan sehingga kemudian DPR menganggap ini sesuatu yang serius sehingga disahkan. Saya kira tidak demikian halnya karena memang undang-undang ini menyangkut persoalan masalah uang. Di belakangnya ada uang besar yang sebenarnya ada pihak-pihak yang tentunya merasa terganggu atau merasa tidak nyaman dengan konteks ini. Ketika diatur lebih ketat dan lebih baik. Tetapi bahwa kami sangat concern terhadap penyelamatan anak bangsa ini menjadi penting pertama. Yang kedua, bahwa setiap periode itu diusulkan itu sebenarnya tidak harus kemudian dimaknai bahwa undang-undang itu ditunda. Tidak. Ini setiap periode itu adalah memiliki satu kewenangan tersendiri. Tidak bisa menjadi carry over. Baru pada tahun 2019 inilah ada carry over dari tahun yang lalu. Tapi undang-undang rancangan ini tidak kemudian carry over. Yang ketiga, bahwa rancangan ini masih sangat awal ketika... Halo? Iya, baik. Masih akan ada nanti pembahasan lanjutan seperti itu Pak Buhari ya? Iya betul, artinya bahwa ini merupakan masukan-masukan dari narasumber, ini adalah merupakan masukan yang sangat baik untuk kita menyempurnakan terhadap konten daripada rancangan undang-undang ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Buhari. Sekarang saya ke Mas Muammar Enka.